Danang sangat frustasi dengan nasibnya. Dengan susah payah ia mendapatkan ratu. Namun, semuanya hancur karena kejadian 2,5 tahun yang lalu. Saat itu, Danang pergi ke kota itu untuk mengikuti lomba di perkumpulan guru olahraga. Malam terakhir mereka di kota itu, mereka semua minum-minum di bar. Dalam keadaan mabuk, ternyata teman-temannya itu mencari para wanita penghibur. Sialnya, Danang mendapatkan pasangan yang baru pertama kali mulai terjun ke dunia malam. Ia telah memerawani anak gadis orang. Karena kasihan dengan Tracy, ia memberikan sejumlah besar uang dan menyuruhnya untuk tidak menjual diri. 2 bulan setelah itu, Tracy hamil. Gadis itu mencari Danang ke sekolah. Betapa syoknya Danang saat gadis itu memberitahu kalau dia hamil. Tracy tidak bisa membiarkan calon anaknya lahir tanpa seorang ayah. Terpaksa, Danang mengarang cerita kepada Ratu dan yang lainnya. Ia pergi ke Semarang dan menikah dengan Tracy. Sampai saat ini, pernikahan itu tetap hanya karena sebuah rasa bersalah. Selamanya, Danang tidak bisa mencintai Tracy. Ah, aku sangat merindukanmu, ratuku. Ia menatap layar ponsel. Fotonya bersama Ratu dijadikan wallpaper layar ponselnya. Ia hanya bisa menyimpan kerinduan di atas rasa bersalah. Selama 2,5 tahun, ia membohongi tunangannya. Gadisnya itu pasti akan sangat membencinya jika mengetahui bahwa tunangannya sudah menikah diam-diam di belakangnya. Ia mengirim pesan kepada Ratu untuk meredakan rasa rindu yang bergejolak. Aku sangat merindukanmu sayang. Tunggu aku 6 bulan lagi. Danang menekan tombol kirim. Ting! Ratu sedang mengumpulkan nilai anak-anak kelas 11. Saat ponselnya berbunyi, ia menunda pekerjaannya. Senyum tipis menghias bibir merahnya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan status sebagai tunangan Danang, ia selalu tersenyum jika mendapat pesan dari Danang. Oke. Jangan nakal di sana. Pesan terkirim. Ratu menyelesaikan tugasnya. Setelah semua selesai, ia menyimpan pekerjaannya lalu mematikan laptop. Sekarang, waktunya dia melihat postingan dari King. Sudah 2 tahun, Ratu berteman dengan King di sosial media. Ia merasa nyaman saat berkirim pesan di inbox. Postingan King selalu berkisah tentang kerinduan, kasih tak sampai, dan perasaan cinta yang mendalam. Ratu sering menangis saat membaca postingan itu. Semua postingan King mengingatkannya dengan kisah cinta antara ia dan Raja. Mereka saling mencintai, tapi harus berpisah karena pengabdian Ratu kepada ayahnya. Hari ini, tidak ada postingan dari King. Ratu mengirim pesan padanya. Tumben tidak membuat status? Aku sedang sakit. Balasan dari King membuat Ratu khawatir. Sakit apa? Sudah berobat? Di rumah ada pelayan atau orang tua? Kenapa? Sepertinya kamu sangat khawatir padaku. Apa kau menyukaiku? Dasar narsis, gerutu Ratu. Ia tidak membalas pesan pertanyaan dari King. Sudah malam dan ia merasa mengantuk. Ratu berbaring menatap langit-langit kamar. 6 bulan lagi, Mas Danang pulang. Dia juga seharusnya 6 bulan lagi selesaikan kuliahnya. Seperti apa dirinya sekarang, lirih Ratu. Ia menoleh dan melihat foto saat ia masih kecil. Sampai kini, Ratu mengira wanita di foto itu adalah ibunya. Bayi laki-laki kecil itu, dia pasti adikku. Apakah dia di bus yang sama dan meninggal bersama ibu? Sekarang, kita sudah bercerai. Jangan mengusik hidupku lagi. Aku akan datang sebulan sekali untuk anakku. Walaupun aku tahu kau tidak kekurangan uang, tapi suci adalah tanggung jawabku. Jadi, aku akan tetap mengirimkan uang untuknya, ucap Danang. Setelah penantian panjang selama 3 tahun, hari ini ia akan kembali ke Jakarta. Ia mungkin tidak akan mengejar lagi karena ia tidak ingin lagi meninggalkan Ratu. Ia takut terjadi kasus Tracy kedua. Ia hanya ingin bersama Ratu di sampingnya selamanya. Aku tidak akan membiarkan orang lain memiliki kamu, Mas. Tracy menangis saat Danang merapikan semua bajunya dan pergi. Halo sayang, sapa Danang. Ia menelepon Ratu dan memberitahu kalau ia akan pulang hari ini. Danang sudah mempersiapkan segalanya. Ia sudah meminta bantuan seseorang untuk membuatkan sertifikat dan ijazah palsu. Ketika sebuah kebohongan dimulai, akan timbul kebohongan-kebohongan lain untuk menutupinya. Itulah yang terjadi pada Danang saat ini. Ia terus mencari alasan untuk menutupi kebohongan pertamanya pada Ratu.
Ratu mau pergi jemput Mas Danang, Pak. Papa pergi duluan dengan Pak Faris saja ke rumah Om Sony. Ratu dan Mas Danang langsung ke sana nanti, ucap Ratu. Ya sudah. Hati-hati di jalan, ucap Deki. Ia masuk ke mobil Ratu, sementara putrinya itu membawa mobil Danang yang biasa dipakai Faris mengantar jemput dirinya. Tunangannya akan tiba jam 9 malam. Ia melirik jam tangan, baru jam 7.30. Ratu menyempatkan diri untuk mampir ke toko bunga. Ia memesan buket bunga untuk menyambut kedatangan Danang. Ia juga ingin mengucapkan selamat karena tunangannya sudah lulus. Jam 8.30, ia sudah menunggu Danang di tempat kedatangan dalam negeri. Saat menunggu, ia melihat keluarga raja. Ada Haruna, Tristan, Syahera. Gadis itu melirik sini saat bertemu Ratu. Entah dosa apa yang telah diperbuat oleh Ratu di masa lalu. Selama 3 tahun berturut-turut, ia menjadi wali kelas Syahera. Menghadapi tatapan sinis itu selama 3 tahun sangat melelahkan baginya. Nak Ratu, sapa Haruna saat melihat mantan gurunya raja. Ia menghampirinya dan saling menanyakan kabar. Mah, Papa dan Syasha ke sana dulu, ucap Tristan berpamitan. Ia tidak mau membuat putranya mencari mereka saat keluar dari pintu kedatangan dari luar negeri. Oke. Mama nunggu di sini, sahut Haruna. Tante mau menjemput siapa? Ratu berpura-pura tidak tahu. Dalam hati, ia yakin kalau mereka akan menjemput raja. Jemput raja. Hari ini dia pulang dari Korea. Kalau Nak Ratu, mau menjemput siapa? Tunangan saya, Bu. Ratu menjawab dengan senyuman hambar. Oh, Ratu. Danang memanggil dari pintu. Ia melangkah menghampiri Ratu sambil menarik kopar. Itu tunangan saya. Saya permisi, Bu. Ratu pergi meninggalkan Haruna. Dia menjemput tunangannya, tapi wajah itu tidak menunjukkan bahagia saat kekasihnya pulang. Aneh. Haruna bergumam sambil menatap punggung Ratu yang berjalan menghampiri Danang. Siapa yang aneh? Suara yang sudah lama tidak didengar secara langsung olehnya, kini berbisik di dekat telinga. Haruna menoleh dan tersenyum. Raja, akhirnya kamu pulang. Kamu sehat kan? Putra mama ini sangat kuat. Raja selalu sehat, mama juga sehat kan? Ngomong-ngomong, siapa yang dibilang aneh tadi, Mah? Raja bertanya dengan tatapan heran. Nak Ratu. Tuh. Dia menjemput tunangannya, tapi tidak terlihat bahagia. Aneh kan? Ratu memberikan buket bunganya. Mereka berpelukan dan Raja melihatnya dari jarak 10 meter. Ratu tidak menyadari kehadiran Raja karena saat Danang tiba, Raja belum tiba. Raja mengepalkan tangannya dengan kuat saat melihat Danang mengecup pipi Ratu. Ada satu orang lagi yang merasa marah melihat mereka. Syahera, gadis itu masih saja kesal saat melihat Danang bersama Ratu. Ayo pulang. Mau apa lagi lama-lama di sini? Syahera pergi keluar lebih dulu karena tidak sanggup menahan rasa kesalnya. Raja, Tristan, dan Haruna menyusul di belakang. Sepertinya, semua berjalan dengan sangat baik untukmu, Queen. Tapi, sangat buruk untukku. Raja bergumam lirih dalam hati. Setelah makan malam, Ratu dan Danang mengobrol di teras. Papaku ingin menginap di sini, boleh? Tentu saja boleh. Aku malah senang, karena aku punya banyak waktu berduaan denganmu, goda Danang. Maaf Mas. Aku tetap pulang. Cuma papaku yang menginap. Dia sangat ingin mengobrol dengan Om Sony. Oh, begitu. Masih sore, jangan pulang dulu, ucap Danang merajuk. Ia sangat merindukan Ratu dan masih enggan untuk berpisah. Jam 10:30 malam, kamu bilang masih sore. Yang benar saja Mas, cibir Ratu. Ah, aku masih sangat rindu dan kamu sudah mau pergi, rajuk Danang. Mas, kamu pasti capek setelah turun dari pesawat. Aku akan pulang bersama Pak Faris dan kamu, cepat pergi tidur. Ratu bangun dan melangkah masuk ke mobil. Danang melambaikan tangannya. Meskipun berat, ia harus merelakan Ratu pulang. Masih ada hari esok untuk mereka saling bertemu. Gadis itu berbaring di ranjang dan berguling-guling dengan gelisah selama beberapa kali. Dia sudah kembali. Hatiku masih merasakan cinta yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Apa yang harus aku lakukan?
Papa dan Om Sony sudah menentukan tanggal pernikahan kami. Ratu gelisah karena perasaannya kembali bergelora. Perasaan cinta yang susah payah ditahan selama 3 tahun, kini membara kembali. Memikirkan dia pulang saja, Ratu sudah sangat bahagia. Kalau saja tadi dia melihat Raja, mungkin ia akan menangis. Karena Syahira tidak tahan melihat Ratu dan Danang, ia segera mengajak kakaknya pergi dari bandara. Gadis itu tidak tahu, orang yang sedang membuatnya gelisah itu ada di warung kopi seberang jalan. Warung itu masih sama dengan terakhir kali Raja datang ke sana. Pemiliknya pun masih sama. "Kenapa tidak temui saja kalau rindu?" tanya bapak pemilik warung. "Dia sudah bertunangan dengan orang lain, Pak. Jadi, saya cuma boleh menatapnya dari kejauhan seperti ini," lirih Raja. Kasihan sekali. Rasa simpati dari bapak pemilik warung, membuat Raja semakin sedih. Ia menatap kamar Ratu sampai menghabiskan kopi 3 gelas. Saat ia memesan gelas keempat, pemilik warung tidak membuatkan kopi pesanan Raja. Sebagai gantinya, ia membawakan air putih. Bapak senang kalau kopi yang dijual habis banyak, tapi kalau satu orang memesan kopi sampai lebih dari 3 kali, nanti malah jadi masalah. "Masalahnya apa, Pak?" "Yang penting saya bayarkan," tanya Raja sedikit kesal. "Benar, tapi nanti kamu sakit perut karena kebanyakan minum kopi, terus masuk ke rumah sakit, terus orang tua kamu menuntut Bapak. Itu bahayakan," selorong pemilik warung. "Oh, maaf. Saya kira, Bapak takut saya tidak membayar," ucap Raja. Ia telah berpikir buruk terhadap pemilik warung kopi itu. "Bapak benar. Sudah malam, sudah waktunya saya pulang," pamit Raja sambil menaruh uang 100.000 di meja. "Nandang Sin, Ige Uliwoyo. Aku merindukanmu," gumam Raja. Ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Sudah lama ia tidak mengendarai motor kesayangannya. Sementara waktu, Raja akan membantu ayahnya di Ban. Ia sedang menunggu Marcel dan Aji selesai wisuda. Mereka bertiga sudah memiliki rencana untuk membangun sebuah hotel dan memulai bisnis perhotelan. Mereka akan meminjam modal kepada orang tua mereka dan belajar mandiri. Selama ini, mereka bergantung kepada orang tua. Kini saatnya mereka belajar mandiri dengan membuat usaha mereka sendiri. 3 sekawan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka bahkan ingin menikah di hari yang sama. Konyol. Ya, mereka masih saja bersikap konyol seperti saat remaja. Haruna menyiapkan sarapan nasi goreng sosis kesukaan Raja. 3 tahun di sana, Haruna tidak tahu seperti apa kehidupan Raja sehari-harinya. "Selamat pagi semua," sapa Raja. Ia sudah berpakaian rapi dan siap berangkat bekerja bersama ayahnya. "Selamat pagi sayang. Sini sarapan." Haruna menarik tangan Raja dan menyuruhnya segera duduk. Raja tersenyum melihat sarapan pagi favoritnya sudah tersaji di meja. Ia tidak makan masakan ibunya selama 3 tahun. Ia sangat merindukan rasanya. Pagi itu, Raja sarapan dengan lahap. Selesai sarapan, Raja pergi ke Ban bersama ayahnya. Sementara Syahira diantar oleh sopir seperti biasa. Saat pulang, sopir tidak menjemput karena biasanya Kenandra mengantarkan Syahira pulang. "Kring, kring. Halo, selamat pagi," sapa seorang wanita saat Haruna menerima panggilan. "Halo, selamat pagi. Ini Bu Yah kan?" "Iya Nyonya." Anu apa Bu? Bilang sama saya." "Ada apa?" Haruna bertanya dengan cemas. Ia merasakan hal yang buruk akan terjadi. Nyonya besar masuk rumah sakit. Tuan Kris dan Nyonya Yuka sedang dalam perjalanan. Mereka membawa Nyonya besar ke sana dan menyuruh saya memberitahu Tuan Tristan. "Terima kasih." Haruna menutup telepon. Ia segera menelpon Raja dan Tristan agar pergi ke rumah sakit. Sementara ia sendiri menunggu sopir kembali setelah mengantar Syahira. Kondisi Seruni memang sering kambuh belakangan ini. Mungkin karena faktor usia juga. Orang tua yang tersisa hanya tinggal Seruni dan Budi. Namun, Budi tinggal di luar negeri bersama istri dan anaknya. Mereka tidak bisa pulang karena kondisi Budi juga sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Tep, 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 tep. Tristan dan Raja tiba di lobi rumah sakit. Mereka berlari ke ruang ICU. Di depan ruangan, Christian sedang berbicara dengan dokter. Melihat raut wajah Christian, Tristan yakin bukan sesuatu yang baik.
Yuka menangis sambil memeluk Christian. Dokter kembali ke dalam ruang ICU. "Bagaimana keadaan Mama?" "Dia baik-baik saja," tanya Tristan. Dokter bilang, "Kita harus siap untuk situasi terburuk. Mama tidak akan bisa bertahan. Ketahanan tubuhnya menurun drastis. Kita harus siap menerima," jawab Christian. "Tidak, Nenek." Raja sangat sedih. Ia baru saja pulang dari luar negeri dan sang nenek justru sakit. Ia belum sempat menyapa neneknya karena semalam ia langsung pergi ke rumah ratu. Tidak lama berselang, dokter dan perawat terlihat sibuk. Dokter yang tadi berbicara dengan Christian itu keluar dan memanggil mereka semua untuk berkumpul di dalam. Mereka melihat dokter berusaha mengembalikan detak jantung Seruni. Namun, ia telah tiada. Saat Haruna datang ke ruangan itu, ia terjatuh lemas karena sudah terlambat. Wajah Seruni sudah ditutup kain putih. Yuka dan semua yang ada di ruangan itu sedang menangis. Tidak ada yang menyadari kedatangan Haruna, sampai seorang perawat menoleh dan membantu Haruna untuk bangun dan melangkah mendekati jenazah Seruni. Pagi itu, walaupun matahari bersinar terang, namun, seakan ada kabut menggelayut. Ya, kabut duka karena kepergian Seruni. Hujan air mata mengiringi kepergian Seruni. Sopir pergi menjemput Jihan dan Syahera di sekolah. Kedua cucu perempuan itu adalah cucu yang sering sekali mengadu manja kepada Seruni. Kini, mereka tidak bisa lagi melakukannya. Sang nenek yang selalu tersenyum dan menyayangi mereka, kini telah pergi untuk selamanya. Seruni dimakamkan sore hari. Mereka tidak ingin menyemayamkannya terlalu lama. Mereka segera mengadakan upacara pemakaman. Malam hari, tidak ada yang selera untuk makan. Walaupun mereka duduk di depan meja makan, namun, tidak ada yang makan satupun. Mereka pergi ke kamar satu persatu. Keluarga Tristan menginap di rumah Christian untuk sementara waktu.